Halo, selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda dalam Smart Motivation di malam hari ini. Bagaimana kabar Anda, Smart Listeners? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan produktif. Kita akan berbincang dalam Smart Motivation selama 1 jam ke depan. Topik kita di malam hari ini adalah The Neuroscience of Money Habits bagian yang kedua. Karena minggu yang lalu kita sudah membahas ke bagian yang pertama dan kita akan lanjutkan di malam hari ini. Untuk Anda semua kami ajak untuk bergabung di WhatsApp di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM, jadi Anda bisa menyaksikan perbincangan pada malam hari ini di YouTube channel Smart FM. Dan telah bergabung bersama kami ada Founder and Master Teacher of TML Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, Pak Eloy Zaloko. Halo Pak Eloy. Yes, Mas William. Halo, selamat malam. Selamat malam. Semangat pagi seperti biasa. Pagi. Untuk Anda semua Smart Motivation tentunya akan memotivasi Anda di malam hari ini dengan semangat pagi. Sehingga apa yang kita sampaikan terserap untuk Anda semua ya. Topik kita sekali lagi adalah The Neuroscience of Money Habits. Pak Eloy, malam hari ini kita masuk ke bagian yang kedua ya. Kalau episode yang pertama kita bicara soal habit loop of money. Tentang mengapa kita mengulang pola keuangan yang sama. Malam hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lebih dalam lagi tentang cara otak kita membentuk cerita tentang uang. Boleh dibuka Pak Eloy? Yes, thank you. Jadi smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada. Malam ini kita fokus pada 3 hal. The story in your brain. Apa itu? Mengapa kita melihat uang dengan cara yang berbeda? Yang kedua, keberuntungan dan risiko, luck and risk. Dan yang ketiga, never enough. Pentingnya berlatih contentment. Apa itu? Hati penuh syukur. Serta bahayanya kalau kita gagal melatih virtue yang satu ini. So, small listeners, kita belajar dari Morgan Housel, bukunya sangat terkenal, The Psychology of Money, dan dalam bab 1, dia menegaskan satu kebenaran yang sangat penting. Dengarkan baik-baik ya, small listeners, this is so good. Morgan Housel mengatakan, cara kita memperlakukan uang, entah itu mengejarnya, menyimpannya, membelanjakannya, atau menginvestasikannya, ternyata bukan ditentukan oleh logika, tapi oleh pengalaman hidup kita masing-masing. Jadi, tidak ada cara yang paling benar, universal, berlaku untuk semuanya. Yang ada, smart listeners, adalah cara yang masuk akal berdasarkan pengalaman hidup yang dialami oleh seseorang. Dan setiap orang, Mas William, tentu saja bisa melihat uang dari jendela pengalaman yang berbeda. Dan karena itulah perdebatan soal uang ini bisa jadi jalan buntu antara suami dan istri, bisa jadi ribut nih. Biasanya begitu. Exactly, dan kita bisa melihat juga banyak loh keluarga yang hancur bahkan sampai berpisah gara-gara cara melihat uang ini. Padahal kalau dari penelitian demi penelitian dan dirangkum di dalam buku Morgan Housel tadi, ini bukan karena salah satu pihak salah, tetapi karena mereka suami istri lahir, tumbuh, dan jatuh bangun dalam pengalaman realitas hidup yang berbeda. Saya kasih contoh ya Mas William ya. Small listeners, bayangkanlah ada seorang suami yang lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Bahkan boleh dikatakan miskin. Ayahnya meninggal ketika dia masih bayi. Ia tumbuh melihat ibunya, single parent, berjuang. Dan dari kecil, anak ini belajar bahwa cukup makan itu artinya apa? Kenyang. Tidak perlu mewah, tidak harus lengkap. Asal bisa makan dan tetap bertahan. Dalam mindset seperti ini,
Hidup itu soal apa? Bertahan. Dan uang itu harus dipakai dengan sangat hati-hati. Agar apa? Agar keluarga tetap bisa makan di hari berikutnya. Mhm. Sementara, bayangkan, istrinya punya referensi, pengalaman, dan ekspektasi yang berbeda. Ia melihat dan belajar bahwa makan cukup artinya apa? Makan bergizi, Iya. sehat, tidak berlebihan, bukan makanan-makanan yang paling mewah, tidak. Tetapi minimal ada daging, ada buah, yang berkualitas lah. Mhm. Bukan sekedar kenyang, tetapi ada nutrisinya. Nah, ketika suami memberikan uang bulanan dengan keyakinan, wah ini cukup untuk makan. Mhm. Si suami datang dari memori masa kecilnya bahwa cukup sama dengan apa? Istri dan anak-anak saya kenyang, nggak kelaparan. Dan Oke. memang kenyataannya menunjukkan belanja tetap bisa dilakukan. Asisten rumah tangga pun bisa mengatur kebutuhan makan dengan definisi tadi. Apa itu? Makan cukup, kenyang. Mhm. Tetapi bagi sang istri, ia melihat dari lensa yang berbeda gitu loh, small listeners. Bahwa cukup itu harus layak dong. Mhm. Sehat itu artinya makan bergizi. Dan ketika makanan di rumah dianggap tidak memenuhi standar bergizi tadi, nutrisi tadi, muncul rasa tidak dicintai, muncul Mhm. rasa tidak diprioritaskan, muncul rasa tidak dilindungi, dan bayangkan itu terjadi selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Small listeners, bukan siapa benar dan siapa yang salah, bukan. Dua masa lalu yang berbeda antara si suami dan istri bertemu di mana? Di satu rumah tangga. Iya. Yang satu, memori finansialnya dibentuk oleh survival, Survival. Mhm. bertahan. Yang satu, memori finansialnya apa? Kebutuhan hidup sehat. Apalagi kalau si istri juga memang secara fisik membutuhkan itu dengan referensi-referensi yang dia dapatkan. Bukan siapa benar dan bukan siapa salah, Mas William. Disinilah Morgan Housel mengingatkan kita. Banyak perdebatan soal uang termasuk antara suami istri, bukan disebabkan oleh sifat atau niat buruk masing-masing pihak. Bukan. Mhm. Tetapi karena masing-masing suami istri lahir, tumbuh, dan bertahan hidup dalam realitas yang berbeda. Jadi, banyak pasangan bertengkar bukan karena uang itu sendiri, tetapi karena makna uang yang tidak pernah mereka bicarakan dan sepakati bersama. Di satu hati ada rasa, aku tuh udah berjuang mati-matian untuk keluarga ini. Kok, kok Kurang rasanya terus. kok nggak pernah cukup? Kok nggak dihargain, kok ngeluh gitu loh. Di hati yang satu lagi merasa begini. Sebenarnya aku nih sebagai istri dan anak-anak, itu jadi prioritas suamiku apa enggak sih? Mhm. Keduanya sama-sama valid. Keduanya sama-sama manusiawi. Itulah yang malam Oke. ini kita bahas, Mas William. Baik ya, itu tadi highlight atau juga cerita yang sebetulnya memancing kita untuk berdiskusi lebih mendalam lagi, Smart Listeners. Iya. Untuk Anda semua, silakan bergabung di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Anda masih mendengarkan Smart Motivation dan untuk Anda boleh bergabung juga ke YouTube channel karena kami sedang live streaming di sana, Smart Listeners. Dan kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini, Pak Eloy. Jadi pengalaman itu juga memang membentuk cara kita mengelola uang. Dan orang yang dibesarkan dalam keluarga sederhana akan melihat uang sebagai alat bertahan hidup. Kalau kita lihat contoh case tadi ya Pak ya. Nah, mungkin seperti apa tanggapan Pak Eloy untuk lebih lanjutnya nih Pak? Silakan. Benar banget, dan kenapa saya membahas ini bersama dengan Mas William dan mengajak teman-teman yang lain, karena uang tuh urusan tiap hari ya, Mas William. Betul. Dan jarang kan orang tuh yang benar-benar belajar mengenai keuangan ini. Dan kalau kita melihat,
Bahkan orang-orang yang terkaya di dunia itu bisa hancur rumah tangganya Mhm. gara-gara uang, bukan karena kekurangan uang, tapi cara melihat uangnya. Ada juga orang-orang yang sedang-sedang saja, middle class. Ada orang-orang yang bahkan level bawah, ternyata kehidupan keluarga mereka bisa tuh menjalaninya baik-baik saja. Why? Karena cara melihat uang. Jadi benar, tadi kesimpulan Mas William bahwa pengalaman hidup membentuk cara ya kita memandang. Contoh-contoh lain lah ya. Mhm. Anak pedagang pasar misalnya, melihat orang tuanya sejak kecil kerja keras dari subuh sampai larut malam tiap hari. Anak-anak ini belajar apa? Uang datang dari keringat, kerja Mhm. keras, disiplin. Artinya apa? Maka probabilitasnya akan lebih berhitung dengan hati-hati ketika mengeluarkan uang. Karena Oke. dia melihat dapat uang itu sulitnya setengah mampus gitu loh. Ya, Anak setuju. yang sejak kecil hidup dari keluarga berkecukupan di perumahan yang elit, liburan ke luar negeri tiap tahun, punya akses fasilitas lengkap, apa yang terjadi? Mereka itu apa ya? Tidak merasakan ketakutan kekurangan uang gitu loh Mas William. Mhm. Jadi gimana? Mereka itu mudah menoleransi risiko dan berani untuk mencoba bisnis. No wonder kenapa anak-anak dari keluarga kaya banyak yang akhirnya kaya lagi tuh. Mhm. Karena dia punya mindsetnya itu berbeda dengan keluarga-keluarga yang belajar mengenai hal sebaliknya sejak masih kecil. Demikian Mas William. Oke. Ini banyak cerita di sekitar kita yang bisa kita petik gitu ya. Nah, kalau kita mau bahas soal keberuntungan dan resiko Hmm. nih Pak, menarik ya di sesi kedua ini. Dan tentunya kita juga sebagai manusia sering beranggapan apakah hari ini akan beruntung gitu ya. Nah, ini kalau kaitannya dengan topik yang kita bahas nih seperti apa Pak Eloy? Benar banget. Ini Mhm. adalah salah satu topik lain di dalam bukunya Morgan Housel yang sangat saya sukain. Dia memberikan judulnya Luck and Risk. Jadi, smart listeners, Morgan Housel mengatakan begini. Kesuksesan finansial seseorang tidak selalu sepenuhnya hasil usaha pribadi. Kegagalan finansial seseorang juga tidak selalu karena kesalahan pribadi. Ini kan Hmm. menolong kita ya. Bayangkan small listeners, kalau kita memahami ini, tidak ada orang yang menjadi sombong sesukses apapun dia dalam keuangan. Tetapi seseorang yang saat ini gagal secara finansial nggak akan bunuh diri dan depresi. Why? Ya. Karena dia ngerti ini realita hidup. Ada faktor besar yang diam-diam memainkan peranan di dalam keberhasilan maupun kegagalan seseorang. By the way, saya disclaimer dari awal ya, smart listeners. Ini nanti bukan berbicara mengenai cari-cari pembenaran diri bagi kita yang sedang gagal secara keuangan. No. Tetapi ada faktor luck, ada faktor keuntungan dan risiko. Mhm. Kita ambil contoh lah, ini dari Morgan Housel. Di dalam bukunya itu dia bicara mengenai Bill Gates. Siapa itu? Orang terkaya di dunia yang memulai Microsoft itu loh. Ia bersekolah di mana? Di Lakeside School. Salah satu dari sangat sedikit sekolah di dunia pada tahun 60-an yang apa? Memiliki akses kepada komputer. Oke. Tahun 60-an loh. Di sana Gates bisa berlatih ribuan jam, sesuatu yang hampir mustahil di sekolah lain saat itu. Mhm. Namun, yang menyentuh hati kita adalah sosok dari orang bernama Kent Evans. Siapa Kent Evans? Itu sahabatnya Bill Gates di sekolah yang sama. Sama-sama jenius, potensi besar. Tetapi ternyata Kent Evans meninggal dalam kecelakaan hiking ketika dia masih muda. Mhm. Apa yang bisa kita petik? Yang satu hidup menjadi ikon teknologi global orang terkaya, yang satu tidak sempat mengukir sejarah. Padahal sama-sama jenius, ada di sekolah yang sama. Apa pelajarannya? Morgan Housel mengatakan begini, kesempatan ditambah waktu, ditambah anugerah, blessing, ditambah kerja keras, sama dengan hasil. Jadi Hmm. harus ada kesempatan. Waktunya masih tepat. Tetapi ada blessing. Tuhan kasih ini. Tentu kerja keras harus.
Karena kalau hanya 3 dari 4 saja, nggak jadi juga tuh barang. Ya, Jadi tidak semua orang diberi komposisi empat-empatnya dia dapat. setuju. Empat-empatnya dia dapat. Jadi bagi kita yang sudah berusaha belum dapat. Minggu depan kita belajar sesuatu yang sangat indah mengenai hal ini. Kita akan masuk lebih dalam. Karena kenapa Mas William? Ini semakin banyak orang depresi. Bahkan, tadi saya baru menonton salah satu video bagus ya. Seorang profesor di salah satu universitas ternama di Amerika. Barusan bunuh diri. Padahal dia yang menemukan metode untuk menolong orang-orang yang lagi depresi supaya tidak bunuh diri. Dia yang menemukannya. Dia malah bunuh diri. Oh. Karena apa? Tekanan begitu tinggi dan salah satu tekanan terbesar saat ini adalah financial. Apalagi kalau kita lihat di wall, kita melihat di media sosial teman-teman kita yang kita berpikir, gue udah berusaha. Kenapa gue nggak punya seperti dia? Come on, mari kita bukan menghibur diri, tetap kita harus terus berusaha, tetapi kita juga harus tetap sehat secara mental dan waras di tengah-tengah persaingan yang kadang membuat kita itu akhirnya menjadi menyalahkan diri dan depresi. Ya, depresi ini memang masalah yang banyak dihadapi ya masyarakat modern dan dimanapun. Saya baru Ya. nonton film judulnya After Sun, Pak. Itu kemarin sempat diputar di bioskop ya. Itu keinget banget ya tentang ayah yang depresi. Pokoknya sampai sekarang keinget banget gitu. Kayaknya Pak Elo harus nonton tuh filmnya After Will Sun. do. Oh wow, man. So good. Tahun 2022 kalau nggak salah. Di Netflix kayaknya udah ada deh, Pak. Nah, Wow. kalau membahas soal kesempatan, waktu, anugerah, dan kerja keras, ini adalah hasil ya, yang akhirnya menjadi sama dengan hasil gitu. Nah, jadi ini bukan soal adil, tapi realitas ya Pak Eloy. Ya benar banget. Jadi ya benar dong karena dua orang bisa memiliki strategi yang sama loh, smart listeners. Sama-sama pekerja keras loh. Sama-sama disiplin loh. Berdoa pada Tuhan loh. Tapi hasilnya bisa sangat berbeda. Seperti kesimpulan dari Morgan Housel. Beliau ngomong kalimat ini indah sekali. Dia ngomong begini. Bukan semua orang yang sukses secara keuangan itu pinter. Enggak. Dan bukan semua orang yang gagal secara keuangan itu orang bodoh. Enggak. Menarik ya. Ada yang lahir di keluarga yang mendukung. Ada yang lahir dalam kondisi penuh beban, bahkan keluarga berantakan. Ada orang yang mendapat relasi, mentor, akses, dan timing yang tepat. Ada yang mengalami krisis ekonomi tepat saat mereka memulai karir. Ini bukan pesimistis dan pembenaran diri, smart listeners. No. Sama sekali bukan. Ini realistis. So, katakanlah ada pengusaha kuliner yang bekerja keras, dan sukses besar. Kenapa? Karena ternyata dia membuka rumah makannya itu di lokasi strategis persis sebelum daerah itu berkembang. Padahal dia nggak tahu itu dulu. Itu apa? Itu di luar Itu bayangan. tempat jin buang anak ya. Ternyata di luar perkiraannya meledak dan dia berhasil. Banyak orang memulai konsep yang sama, tetapi ternyata lokasinya aja kurang tepat. Dan seterusnya. Ada begitu banyak di sekitar kita. Saya yakin banyak dari smart listeners punya pemahaman, bahkan mungkin pengalaman yang sama. Jadi faktor waktu dan konteks itu sangat penting. Dan itu bisa menjadi semacam anugerah. Sehingga harusnya orang yang berhasil jangan sombong. Tetapi orang yang sudah berusaha semampu-mampunya dan belum mendapatkannya, juga jangan sampai menyerah. Bagi yang sudah berusaha loh, gak malas-malasan di rumah ya, nggak usah mencari pembenaran. Yang sudah kerja keras ya, mungkin tinggal menunggu kesempatan, waktu, dan anugerah tadi. Ini contohnya simpel, Smart. Kalau kita lihat ya, penyanyi-penyanyi yang ngetop itu kan banyak banget. Tapi yang suaranya lebih bagus dari penyanyi-penyanyi yang ngetop itu lebih banyak sebetulnya. Tapi kenapa dia yang ngetop? Karena tadi ya Pak ya, kesempatan, waktu, anugerah, dan kerja keras itu jadi hasil ya Pak Eloy. Setuju nggak? Bener banget. Itu hasil researchnya kok. Dan kenapa buku Morgan Housel ini menjadi bestseller internasional? Artinya apa? Orang-orang tuh menyadari ini realita. Ini bukan pesimisme, bukan. Ini realita hidup. Oke. Nah, kalau secara ilmu neuroscience nih Pak Eloy, bagaimana menjelaskan kecenderungan ini? I love this karena kita punya topik kan the neuroscience of money habits. Neuroscience itu kan ilmu yang mempelajari cara kerja otak, semua listeners.
Dan cara kerja otak itu cenderung begini, over credit keberhasilan. Maksudnya apa? Semua ini karena saya hebat. Wah, membesar-besarkan keberhasilan dan keberhasilan itu seakan-akan semua adalah karena saya hebat. Over blame kegagalan. Saya payah, saya bodoh, saya memang gak beruntung, saya nggak bisa apa-apa. Ini cara kerja otak. Be very careful. Padahal banyak hal berada di luar kontrol kita. Latihan mental yang sehat jadi apa? Kerjakan bagian teman-teman dengan setia. Makanya saya memberikan definisi kesuksesan menurut Theocentric Motivation and Leadership adalah setia melakukan yang terbaik, konsisten, fokus melakukan yang terbaik setiap waktu. Tapi jangan merasa mengontrol segala-galanya. Ini membentuk kerendahan hati sekaligus mengurangi kecemasan apalagi depresi. Demikian Mas William. Oke, untuk Anda semua yang ingin memberikan pendapat, kami tunggu di WhatsApp 0812 11 12 959 dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Jadi Anda bisa menyaksikan ya. Nanti kita akan lanjutkan diskusi, namun kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation. Topik kita adalah The Neuroscience of Money Habits bagian yang kedua. Bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, Pak Eloy Zaluku. Untuk Anda yang sudah bertanya, nanti akan saya bacakan pendapatnya di sesi yang keempat ya. Namun kita masih membahas lebih mendalam lagi nih topik yang seru di malam hari ini. Banyak inspirasi yang bisa kita petik. Kalau gitu Pak Eloy, dari cerita tadi, apa pelajaran yang bisa kita petik Pak? Sekaligus juga mungkin bisa mengurangi kecemasan kita juga gitu ya. Kita sudah berusaha keras tapi belum memetik hasilnya. Bagaimana Pak? Oke, thank you Mas Williams, my listeners. Pelajarannya yang pertama, jangan cepat menghakimi, menilai orang lain. Dan ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang sudah berhasil secara keuangan. Merasa bahwa semua orang yang keuangannya terbatas itu pasti karena males, pasti karena bodoh. Nggak begitu. Anda mendapatkan uang sebanyak itu, percayalah, realitasnya tadi. Ada faktor-faktor lain yang kalau Anda mau jujur sebetulnya adalah anugerah. Yang kedua, bersyukur saat berhasil. Karena ada bagian yang merupakan anugerah tadi. Sebaliknya, berbelas kasihlah, compassion, berbuat baiklah. Tolonglah saat melihat kegagalan orang lain. Minimal jangan nunjuk jari dan bodoh-bodohin dia gitu loh. Khususnya kalau Anda tahu ini orang udah berusaha loh. Beda cerita ya kalau memang punya kecenderungan yang orang itu tuh punya kebiasaan negatif yang lainnya. Bagi kita yang sedang berjuang, semua listeners, fokus pada proses bukan hanya hasil. Sabar nunggu waktunya yang tepat akan datang. Dan yang terakhir, kelola risiko secara sadar. Keberanian penting, tapi kehati-hatian itu juga menyelamatkan. Jadi refleksi untuk kita semuanya, ada bagian hidup ya. Coba pikirkan apa bagian hidup saya yang saat ini lagi dapat momentumnya nih, atau keberhasilan saya hari ini tuh sebetulnya secara sadar itu dibantu oleh orang lain, ada anugerah di sana, maka bersyukurlah. Tetapi kapan dan dalam hal apa atau siapa saya terlalu cepat menilai. Ayolah kita kurangin lah hal-hal yang membuat orang lain tuh malah jadi tambah stres gara-gara kita. Dan yang ketiga, bagian apa yang sebenarnya bukan kegagalan, tapi hanya waktu dan situasi yang belum pas. Tunggulah, sabarlah, terus berjuanglah. Who knows, hari esok adalah waktumu dan waktuku. Ayo terus berjuang, gitu. Oke.
Dan ada pelajaran penting ya dari dua sesi yang kita bahas di malam hari ini, termasuk juga episode yang minggu lalu Smarties, bahwa pentingnya belajar merasa cukup atau hati penuh syukur gitu ya Pak Eloy. Setuju nggak sih Pak? Banget, banget. Dan kita mau masuk lebih dalam, oleh karena Morgan Housel juga mencatat itu secara khusus di dalam bukunya The Psychology of Money. Bahkan di dalam bukunya yang kedua berjudul Same as Ever, ada 7 hal dalam kehidupan manusia yang tidak pernah berubah. Dan juga dia ulang lagi di dalam bukunya yang baru keluar bulan yang lalu, judulnya The Art of Spending Money. Morgan Housel menyatakan begini, smart listeners. Masalah keuangan terbesar bukan kurang uang. Masalah terbesarnya adalah tidak pernah merasa cukup. Saya ulang ini kalimatnya. Masalah keuangan terbesar bukan kurang uang. Masalah keuangan terbesar adalah tidak pernah merasa cukup. Jadi, kita pikir kalau sudah sampai angka sekian, gaji di awal kita bekerja berapa sih? Lalu kita mulai berpikir, kalau bisa dapat 10% tambahan, lalu 20%, lalu 50%, lalu double, lalu saya akan merasa bahagia. Nah, lalu saat tiba di sana, angka itu bergeser lagi. Bukankah seperti itu? Di dunia yang penuh pertandingan, kita tidak sedang berlomba dengan tujuan loh sebenarnya, smart listeners. Kita sedang berlomba dengan apa? Ego kita pribadi dan ekspektasi sosial teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Ini mematikan dan oh man. Semakin kita berumur ya, Mas William, harusnya semakin kita sadar. Untuk kita tidak lagi lah hidup itu untuk berlomba. Pertunjukan itu loh, apa kata tetangga, apa kata orang di media sosial, karena wah, kita ini cuma hidup sekali. Masa kita hidup hanya untuk Membutuhkan oh man, validasi. validasi yang seperti itu. Walaupun tidak gampang, gitu tidak gampang. Tapi kita perlu mengingatkan diri kita bahwa sometimes yang terbaik itu bukan more, tetapi bersyukur dengan apa yang ada. Saya kasih contoh ya, Mas William ya. Oke. Ini berbicara mengenai Rajat Gupta. Ini real story. Dari nol ke puncak karir, jatuh karena tidak cukup. Morgan Housel mencatat ini, dan saya juga mencatatnya dalam buku yang saya tulis, LHCT, Leadership Habits and Culture Transformation. Dia lahir miskin banget di India. Ayah meninggal muda, ibu sakit dan meninggal saat ia kuliah. Memulai hidup benar-benar dari nol. Tetapi dia bisa dapat kesempatan sekolah, beasiswa nih, ke Amerika. Lalu dia memulai karir, sampai akhirnya menjadi apa? CEO tertinggi posisinya di McKinsey. Ini perusahaan ternama. Konsultan terbesar di dunia. Gaji jutaan dolar per tahun, bos. Wow. Dan apa? Terhubung dengan orang terkaya di dunia. Salah satu partnernya siapa? Bill Gates. Dihormati, sukses, berpengaruh. Dia sudah berhasil dalam segala ukuran, tetapi dia ingin more. Lebih. Lebih apa? Lebih banyak, lebih cepat, lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Maka ia terlibat insider trading. Saya sudah catat ini di dalam buku saya dan juga Morgan Housel menyampaikannya. Demi tambahan keuntungan sebenarnya kecil ya dibanding kekayaan yang sudah ada. Hasilnya apa? Namanya hancur, dipenjara, reputasinya hilang, dari puncak dunia ke titik paling rendah dalam hidup. Jadi bukan karena miskin dan dipenjara, bukan. Bukan karena tidak punya uang, tapi karena tidak tahu kapan dia harus berkata cukup. Demikian, Mas William. Berarti memang tidak ada angka untuk cukup ya, terutama soal uang dan keinginan manusia ini, karena memang semakin tinggi lagi ya. Mungkin di awal Anda merasa gaji segini cukup, tapi akhirnya Anda akan terus ingin menambah terus. Dan nah, kalau ada cerita yang mungkin kebalikan dari case yang tadi, ada nggak nih Pak? Ya, ada. Dia menceritakan mengenai orang bernama Ronald Reed. Ronald Reed ini tentang orang ya yang bukan selebriti,
gajinya biasa aja, hidup sederhana, tetapi dia menabung konsisten, investasinya ya sabar, dia nggak flexing-flexing, Mhm. hidup sederhana aja, rendah hati, ya, tidak tidak fokus pada gaya hidup dan saat meninggal uh, dia menyumbang saat meninggal dia tuh berhasil menyumbang 8 juta dolar hasil investasinya bertahun-tahun. Dia tidak pernah viral, tidak glamor, tidak pamer, tenang, sabar, konsisten, merasa cukup dan hidup dia bahagia. Mhm. Jadi ini adalah hal yang perlu kita pelajarin di Indonesia ini. Ada orang yang sudah punya rumah, mobil, penghasilannya baik, tetapi tetap stres melihat timeline orang lain yang lagi liburan atau lagi beli barang baru. By the way, saya lagi bicara pada diri saya sendiri karena saya pun rentan dengan semua ini, Mas William. Ada entrepreneur yang bisnisnya sudah stabil, tapi karena ingin melompat cepat seperti teman-temannya dia, karena semakin banyak uang kan, teman bermainannya juga adalah orang yang lebih banyak uang lagi. Oke. Sehingga justru dia akhirnya terjerat di dalam hutang. Dan sebaliknya banyak orang tua kita dulu hidup sederhana, nabung sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit, dan akhirnya menikmati masa tua dengan damai, meskipun tidak viral atau terlihat mewah, tetapi damai. Peace, I want that, I want that. Mhm. Itu kenapa kita membahas ini, Mas William. Kenapa Pak Eloy merasa rentan, Pak? Apa di lingkungannya juga mungkin ingin selalu ya tadi ya, apa ya, banyak challenge gitu ya, banyak validasi-validasi di luar sana yang kayaknya aduh ke kompor gitu ya seorang Pak Eloy gitu. Betul, betul. Mhm. Validasi. Yang kedua, ini ada hubungannya dengan cara kerja otak, namanya dopamin. Hmm. Yang membuat seseorang tuh mencari lebih. Bukan hanya bicara mengenai hasilnya nanti. Entah uangnya, barangnya, apapun itu. Tetapi ketika orang itu ya tidak bisa mengendalikan diri dan mengejar dopamin, maka dia nggak akan pernah cukup dengan yang ada sekarang. Dia ingin besok saya harus apa lagi. Makanya kalau orang membeli barang baru gitu ya, barang mewah, apapun itu bertahan paling sebulan 2 bulan. Lalu apa? Otaknya nyari lagi barang yang baru, itu dopamin. Hmm. Maka semua orang bisa jatuh di dalam kesalahan yang sama. So we need to remind ourselves. Dan kalau teman-teman kita adalah juga teman-teman yang tadi maunya hidup ya uh, glamor, mahal. Dan kita akan melihat ya pekan-pekan yang akan datang. Sebetulnya selain dari itu, sebetulnya ada apalagi kalau seseorang tuh punya kekosongan batin. Mhm. Yang dikejar itu sebetulnya bukan mobil mewahnya, bukan rumah mewahnya, bukan keliling di ke luar negeri setiap tahun lalu kita munculkan di media sosial. Bukan. Yang dicari orang sebetulnya apa? Validasi tadi itu loh. Pengakuan. Mhm. Nah, disinilah spiritualitas menjadi penting. Ketika kita memahami Tuhan menerimaku apa adanya diriku. Dan ini cukup. Apalagi kalau punya keluarga, suami istri yang saling menerima. Wah, itu setengah dari perjalanan damai itu dapat tuh. Tapi kalau secara spiritual juga nggak dapat, di rumah juga suami istri, keluarga besar itu bertanding dan tidak pernah cukup. Lalu kita melihat media sosial orang lain. Mhm. Aduh, depresi lah udah. Kayaknya capek ya Pak ya. Lelah banget bro, lelah banget kayaknya hidup bro, nggak akan pernah cukup om. Ada kru Smart FM Pak, nggak ada sosial media, kayaknya tenang banget hidupnya. Ya, Nggak akhirnya pakai banyak sosial orang, media sama sekali dia kayak. banyak justru ya orang-orang sekarang ini yang memilih jalur itu, minimalism, oke. dan bahkan media sosial juga nggak ada sudah. Hmm. Karena kita juga melihat ya, kalau kita lihat orang-orang tua zaman dulu kayaknya hidupnya damai-damai aja gitu ya Pak ya. Tanpa harus mengupgrade gadget terbaru yang sebetulnya juga ya nggak jauh beda gitu dengan edisi sebelum-sebelumnya ya, di gadget itu contohnya. Banget, banget. Dan Mhm. bagi orang tua ya, berlomba-lomba untuk menyekolahkan anak di sekolah yang mahal tidak selalu karena mereka mencintai anak loh. Tetapi orang tua itu ya, apalagi emak-emak gitu ya, bapak-bapak juga sih. Anak sekolah di mana? Nyebut nama sekolah dengan angka uang sekolah tertentu itu kayaknya tuh validasi lagi tuh. Hmm. So, ya sudahlah, kita saling mengingatkan semua kita bisa menghadapi pergulatan yang sama. Itu sih kenapa Oke. kita membahas materi ini selama beberapa episode. Mhm. Dan ini episode yang terakhir ya Pak untuk Enggak dong, oh tenang. Enggak dong, tidak. Kita akan ada sampai sesi ketiga.
Ya, sampai akhir November kita akan membahas ini. I guarantee, smart listeners, Oke. teman-teman akan belajar hal-hal yang dalam banget di episode-episode yang akan datang. I guarantee you. Dan harusnya ini membawa kita lebih waras gitu loh. Bener-bener ini hasil survei ya Mas William ya. Itu depresi dan bahkan suicidal di dunia itu meningkat seperti ini. Mhm. Dan salah satunya apa? Cara memikirkan uang, money habits. Oke. Ngeri banget. Apalagi termasuk anak-anak kita di rumah loh. Nah, kalau orang tuanya aja money habitsnya nggak bener, apalagi anak-anak kita di rumah, luar biasa sekali. Di Australia sekarang ya, anak-anak usia 16 tahun itu kan tidak boleh melihat media sosial dan pokoknya ada restriction lah. Mhm. Karena tadi itu, anxiety, anxious, kecemasan, bunuh diri, itu semakin mengerikan. Saya nggak tahu Indonesia, karena saya mendengar ya, bagi beberapa negara itu yang penting adalah pemasukan duitnya. Nggak terlalu peduli kok seperti apa anak-anak remaja kita. Jadi kita sebagai orang tua mesti bener dulu nih. Kalau nggak, kita dan anak-anak kita, jauh banget yang namanya peace, Tantangannya itu jauh cukup banget. besar ya. Tantangannya cukup besar untuk Anda orang tua ya di masa sekarang juga. Karena gini juga nih Pak, banyak influencer yang istilahnya asal ngomong padahal bukan ahlinya. Nanti kita akan lanjutkan ya Pak. Halo ya. Ini menarik ya. Benar. Untuk Anda semua yang sudah bertanya juga akan saya bacakan, namun kita jeda dulu, tetaplah bersama kami. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terasa kita sudah masuk sesi terakhir. Topik kita adalah The Neuroscience of Money Habits Part 2. Bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant. Saya akan menyapa Smart Listeners di sesi terakhir ini, di malam hari ini ya tentunya. Kalau nggak sempat dibacakan, minggu depan Anda bisa ikutan lagi. Selamat malam dari Bapak Ivan di Kota Makassar. Saya setuju apa yang disampaikan narasumber, mengingat saat ini saya sebagai orang tua cukup menantang untuk mengedukasi putri saya. Dan sosial media itu kalau tidak aturan yang jelas menjadi semacam pedang bermata dua. Terima kasih Pak Ivan. Ya, betul sekali, Pak Ivan. Betul sekali. Pertanyaannya, terus bagaimana kita? Saya pikir dua hal. Yang pertama, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita ingat untuk tidak menjadi korban pedang bermata dua tadi. Media sosial menolong kita, itu pasti. Tetapi ingat, saya pernah membaca, ada 14 profesor di belakang ya media sosial ini yang mereka belajar khusus mengenai cara kerja otak, how brain works, perilaku manusia. Dan ada dopamin setiap kali kita scrolling, kita semuanya ini. Ya, sehingga harus aware bahwa hey, saya tidak mau menjadi korban dari efek negatif tadi. Dan yang kedua, ya memang tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anak-anak kita. Tadi pagi saya mengantar anak saya ke sekolah. Saya sudah pernah sampaikan, selama saya tidak training, tidak ada meeting pagi, saya pasti mau mengantar anak saya ke sekolah jam 5.30. Karena apa? Karena itu satu-satunya waktu untuk saya bisa ngobrol dengan dia. Dan saya ingatkan lagi, ajak ngobrol aja. Dan kadang-kadang mereka nggak mau dengar. It's okay. Kita sebagai orang tua ya kita kerjakan bagian kita. Dan kita berdoa tentu saja bahwa ya Tuhan yang akan menolong mereka lah. Karena kita nggak mungkin bisa melihat mereka 24 jam. Itu saya kira Pak Ivan. Pak Ivan, terima kasih ya atas WhatsApp-nya. Bapak Irwansyah, selamat malam di Palembang. Pak Eloy, terima kasih atas ilmunya di malam hari ini. Saya ingin berpendapat dan juga bertanya katanya. Menurut saya, sifat manusia itu adalah tidak pernah cukup, apalagi berkaitan dengan uang. Dan ini yang menyebabkan korupsi di Indonesia merajalela. Bagaimana Pak Eloy menanamkan supaya saya punya rasa kecukupan dan rasa syukur sehingga saya lebih bahagia? Terima kasih Pak Irwansyah di Palembang. Oh man. Saya kira 3 hal ya Pak. Yang pertama,
sadar dulu sih, semua referensi yang saya pelajarin mengenai hal ini adalah aware dulu, sadar sesadar-sadarnya bahwa memang kita manusia yang tadi tidak ada rasa cukupnya. Dan itu datang dari mana? Dari kekosongan batiniah ini sebetulnya. Mhm. Semua orang tuh ingin dihargain. Semua orang itu ingin dihormatin. Semua orang itu ingin disambut. Cara terbaik untuk membuat orang menyambut kita itu apa? Dengan apa yang terlihat. Apa itu? Ya mobil mewah, ya jam di tangan kita, ya handphone baru. Akhirnya kita berlomba-lomba untuk itu. Mhm. Mereka nggak tahu kan apakah kita di rumah itu adalah suami yang memberikan waktu untuk anak-anak. Apakah ibu itu dia meninggalkan pekerjaan dan dia rela loh untuk membaktikan hidupnya untuk anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu nggak dilihat di dunia luar kan? Iya. Yang dilihat di dunia luar itu apa? Kamu mobilnya apa? Dan karena batinia yang kosong inilah kemudian ya kita berlomba-lomba. Jadi yang pertama apa? Saya yakin Pak, spiritual adalah salah satu obatnya. Mhm. Bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya gitu loh. Nah, hal yang lain adalah berhati-hati dengan siapa teman terdekat kita. Kenapa, Kalau Pak? teman terdekat kita adalah orang-orang, saya pernah loh masuk di dalam satu komunitas yang semua itu berlomba-lomba tentang merek jam tertentu dan itu ratusan juta ke atas. Saya hanya bertahan 2 minggu, saya dan istri, saya ingat sekali 10 tahun yang lalu. Akhirnya kita ke satu tempat di mana mereka biasanya itu ya dapat kita sampai di sana kita bengong. Kita ngapain ya? Mhm. Jadi lingkungan itu kita membentuk sekali. Membentuk siapa kita. Be very careful. Dan yang kedua memang media sosial sih Pak. Oke. Jadi ya sudah, ada saatnya tuh media sosial ditaruh dulu deh dan sadar kembali bahwa man, this is not real. Ini nggak real, ini bukan kehidupan nyata. Saya kira demikian. Mhm. Semoga terjawab ya Pak Irwansa. Selamat malam kembali Bapak Arifin di Jakarta, sedang di perjalanan. Setuju dengan apa yang disampaikan Pak Eloy, ini baru masuk ya WA-nya. Dia bilang lingkungan itu sangat berpengaruh, mengingat bahwa lingkungan itu yang membentuk karakter dan kepribadian kita. Saya termasuk orang yang mudah masuk ke pergaulan, tapi saya cukup tegas ketika saya tidak suka dengan lingkungan tersebut. Terima kasih ya Bapak Arifin di Jakarta. Wow, very good Pak Arifin. Tidak semua orang bisa seperti Pak Arifin, but congratulations. Anda seorang yang punya prinsip. Saya berasumsi harusnya ini adalah calon pemimpin atau bahkan pemimpin yang efektif, karena pemimpin yang efektif biasanya punya prinsip. Dan setuju lagi tadi, kita sudah bahas. Saya pernah loh itu diundang di satu perusahaan ya, untuk memberikan training. Dan ownernya sendiri tuh punya semacam standar. Karyawannya itu mesti punya baju merek tertentu. Jadi bosnya itu punya gaya style yang rada tinggi. Dan saya sih membayangkan itu tekanan besar loh untuk anggota timnya dia. Apalagi orang-orang sales marketing. Oh man. Dan bagi dia, apapun caranya. Harus menggunakan brand Harus tertentu. begitu. Oke. Ya tinggal prinsip tadi Pak membantu. Betul Pak Arifin. Bagi orang-orang yang prinsipnya sama seperti dia, yang penting adalah duit dan bisa muncul tampil dengan, ya itu tadi, berlomba dengan penampilan. Ya sudah, mereka di tempat yang sesuai, hanya apakah mereka bisa tidur nyenyak atau tidak, itu pertanyaan berikutnya. Kembali kepada hidup inilah, sebetulnya kita nyari apa sih? Saya semakin memikirkan, yes, I want money, I really want money, tetapi saya juga mau peace, saya mau kedamaian. Dan dengan melihat hasil-hasil survei ya semakin banyak orang depresi dan keluarga Mas William, keluarga semakin banyak yang hancur-hancuran di tengah-tengah kondisi tekanan yang seperti ini loh. Bener. Dan bahkan sampai pada namanya depresi dan bunuh diri. Ini bukan saya ngomong, hasil survei di berbagai tempat. So we need to be very careful. Kita nyari apa sih sebetulnya ini? Oke.
Ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan Arifin ya dari Papa Hermawan. Ini bapak-bapak semua yang masuk di malam ini ya. Saya pernah masuk ke bukan komunitas, lebih tepatnya kayak teman-teman yang isinya itu ke klub terus. Dan akhirnya saya cuma beberapa bulan bersama mereka dan saya cut off untuk pertemanan. Nah ini kalau case-nya Pak Hermawan dia sama ya seperti Pak Arifin tadi. Mungkin pertanyaannya adalah, dia ada cerita nih Pak Hermawan. Pertanyaannya seberapa penting kita menjauh dari lingkungan atau mungkin pertemanan gitu ya Pak, yang menurut kita itu nggak sehat. Kayak tadi nih Pak Hermawan, isinya kok ke klub terus gitu ya. Ini kan juga mungkin secara pengeluaran akan membengkak Pasti. dan lain-lain. Silakan Pak. Ini tinggal 3 menit, boleh dijawab 1 menit Pak Eloy? Siap, betul. Ya, Pak, kan sebetulnya menggantikan pertemanan ini yang menjadi penting. Dulu ketika saya mau keluar dari dunia gelap, saya bersyukur karena saya masuk di komunitas yang baru, yang nggak bersih-bersih banget sih, tapi juga tidak segelap komunitas yang sebelumnya. Kalau kita hanya keluar dari komunitas A, tetapi belum berhasil mendapatkan komunitas B, biasanya kita balik lagi ke komunitas A itu. Jadi Pak, ya cari komunitas B-nya, dan saya berpikir, ya minimal Pak dengan Bapak mengikuti program-program seperti ini ya, akan terus mengingatkan dan cari kalau belum dapat komunitasnya pun ya konten seperti ini ya untuk menolong mengingatkan bahwa you are on the right track, on the right track my friend, jangan menyerah, dan kita bersambung doa karena ini pergumulan bersama bahwa kita akan berhasil dan kita bisa hidup peaceful, tetapi juga tentu secara keuangan tetap bisa untuk keluarga dan bisa membantu orang lain bahkan. Saya kira demikian, Mas William. Sebetulnya langkah Pak Hermawan sudah menyadari itu udah satu langkah ya, bahwa pertemanan itu kurang sehat gitu ya Pak? Betul nggak Absolutely. Selalu dimulai dari kesadaran. Hanya kan Oke. ada kalimatnya, apa yang ingin kulakukan bukan itu yang kulakukan. Apa yang tidak ingin kulakukan justru itu yang kulakukan. Siapa yang bisa menolong aku? Nah, jawaban dari situ adalah ya sesuai dengan iman agama kayak masing-masing, minta Tuhan untuk menolong, tapi yang kedua tadi cari komunitas yang lebih baik. Oke, baik. Tidak terasa sudah masuk jam 9 nih Pak Eloy, boleh 30 detik sebagai closing statement Pak Eloy? Thank you, Mas William dan smart listeners. Kita sudah bahas 3 hal yang penting malam ini ya. Yang pertama, the story in your brain. Mengapa kita melihat uang dengan cara yang berbeda? Kita udah bahas. Yang kedua, keberuntungan dan risiko. Sehingga apa? Kalau berhasil, tidak sombong. Kalau sudah berusaha dan saat ini secara finansial kita belum sehebat teman-teman kita, juga jangan sampai rendah diri, apalagi depresi. Dan kita sudah bahas mengenai enough, pentingnya berlatih contentment, hati penuh syukur. Dan pada akhirnya pertanyaannya dan refleksi kita adalah, teman-teman, hidup bukan menang-menangan. Hidup adalah perjalanan menemukan kedamaian batin. Bukan kehabisan nafas mengejar ilusi status. Bukan seberapa besar yang kita punya, tetapi seberapa tenang hati kita saat menjalaninya. Dan ketenangan itu datang bukan dari angka, tapi dari syukur, kesadaran, dan kebijaksanaan. Spiritualitas dibutuhkan di sana. Baik, dari syukur dan kebijaksanaan. Untuk Anda semua yang terlewatkan perbincangan malam hari ini, jangan khawatir karena video ini tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Pak Eloy, kita ketemu lagi minggu depan dengan topik lanjutan dari malam hari ini ya Pak. Dan Smartness, demikian Smart Motivation. Saya William Darmawan. Saya Eloy Zalukhu, pastikan inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa.